kehidupan sosial telah mengalami perubahan yang pesat. Dulu, masyarakat melakukan aktivitasnya secara fisik atau secara langsung. Sejak adanya teknologi komunikasi digital, segala aktivitas masyarakat, mulai dari sosial hingga ekonomi, beralih ke dunia digital. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini lebih menggeser kita ke dunia cyber atau cyber life. Media sosial sebagai bagian dari inovasi teknologi informasi menciptakan sebuah ruang ekspresi baru bagi masyarakat dunia dalam 1 dekade terakhir ini untuk saling bertukar informasi, baik dalam bentuk video, gambar, teks, ataupun suara. Sekarang, dengan barang sekecil ini, kita bisa mengakses segala informasi secara cepat dan up to date tanpa terbatas oleh ruang. Masifnya penggunaan media digital sekarang ini beriringan dengan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Era digital dengan segala kemudahan mengakses informasi ternyata memunculkan berbagai risiko di masyarakat sekarang ini. Mereka dihadapkan dengan wabah berita palsu atau hoax, kemudian penipuan digital, penyalahgunaan data, dan setumpuk masalah lainnya. Jumlah persebaran hoax di Indonesia mencapai 9.546 berita bohong di berbagai platform media sosial pada kurun waktu Agustus 2018 hingga awal tahun 2022. Hal tersebut menjadi hantu yang membayang-bayangi kita di dunia digital. Jika dilihat secara etimologis, hoax berasal dari abad ke-18. Term hoax memiliki relasi langsung dengan hoax yang memiliki arti menipu, memaksa, atau jika kita merujuk pada Merriam-Webster sebagai kebingungan yang dimulai dari minuman yang sudah diracuni. Dari awal, hoax memiliki atribusi negatif, membuat orang termanipulasi atau tertipu atas suatu hal. Lalu, bagaimana hoax dapat mempengaruhi dengan mudah masyarakat kita saat ini? Kami menanyakan hal tersebut kepada seorang sosiolog sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 11 Maret. Sebenarnya juga tidak hanya menutup kemungkinan masyarakat Indonesia aja ya, bisa jadi masyarakat dunia. Karena kenapa? Karena memang kita berada di era kecepatan teknologi gitu ya, yang segala sesuatunya itu termasuk share informasinya itu sebegitu masifnya. Kalau dalam sosiologi kita kenal yang namanya, kalau Baudrillard sebut itu sebagai implosi ya, ledakan informasi. Banyak banget informasi itu masuk sebegitu masifnya, sebegitu cepatnya. Apalagi kita itu terbiasa dengan media sosial kita, bahkan screen time kita tuh lebih banyak gitu ya, jauh lebih dominan gitu ya dibandingkan mungkin dengan aktivitas lainnya gitu ya. Nah, itu kenapa kita sering banget tuh tanpa sadar gitu ya mengonsumsi berita-berita, informasi-informasi yang sebegitu masifnya, sebegitu cepatnya. Nah, itu yang kemudian sebenarnya mempengaruhi. Nah, ini yang sebenarnya juga perlu berhati-hati. Kita harus mengontrol, jangan sampai eranya tuh kayak, cepet di-share gitu ya. Cepet-cepet di-share, cepet-cepet orang tuh ini loh update banget nih gitu. Kan merasanya gitu tuh. Kadang eksistensinya tuh diukur dari seberapa cepat kita bisa menyebarkan informasi, seberapa cepat kita bisa mengetahui sebuah informasi gitu ya. Seakan-akan itu yang utama, bukan lagi persoalan kebenaran. Nah, inilah yang lagi kita tuh lagi menjadi sebuah tantangan ya di era digitalisasi saat ini. Mungkin itu. Dari banyaknya masyarakat yang menjadi korban kejahatan dunia digital, kami menemui seorang ibu yang bersedia membagi pengalamannya saat ia terkena hoax yang berakhir pada sebuah penipuan. Namun, korban meminta kepada kami untuk merahasiakan identitasnya. Jadi kan saya ini orang jadul yang pengen tahu sosmed zaman sekarang. Jadi saya download di antaranya ya ada TikTok, ada Instagram seperti itu. Nah, kebetulan suatu hari kita kan sering transaksi perbankan itu transfer dan lain sebagainya. Sementara kalau transfer itu dengan lain bank itu kan biayanya kan lumayan ya Mas.
satu bulan 3, 4, 5 kali 6.500 kali sekian kan lumayan terasa gitu loh. Ya. Lalu suatu hari saya tuh lihat di Instagram itu, jadi itu akunnya, tapi mungkin akun palsu, jelas palsu ya. Akun itu, jadi kalau masuk itu nanti setiap kali transfer itu cuma sekian ribu, jadi cuma murah, pokoknya murah sekali. Nah saya kan tertarik gitu. Saya tertarik, kebetulan waktu itu saya di rumah sendiri hari Sabtu gini kan anak-anak kebetulan nggak ada semua, yang nomor 1 kerja, yang nomor 2 baru ke kampus. Jadi saya di rumah sendiri, nggak ada yang saya tanyakan. Biasanya seperti itu, saya tuh tanya sama anak saya, ya anak zaman sekarang yang tahu seluk-beluk persosmedan gitu. Berhubung nggak ada yang saya tanya, saya tuh klik aja itu, klik yang akun palsu itu. Saya klik palsu, terus di situ suruh masuk ke langsung ngelink ke saya kan itu tak, jadi langsung ngelink ke akun, langsung ngelink ke akun. Terus di situ ya seperti biasa kan, kalau nanti masuk login itu username, password dan lain sebagainya, saya klik aja, saya klik enggak. Tapi saya tadinya juga langsung klik akun itu, pikir saya kan karena memang kalau transaksi kan lewat itu transaksi transfer dan lain sebagainya lewat itu, kok klik itu masuk begitu masuk kok disuruh ini password yang untuk transaksi itu, saya udah agak curiga. Tapi apa mungkin prosesnya seperti ini ya? Saya itu hanya pendek sebenarnya, waktunya itu cepat gitu loh mas. Kemudian saya ke password yang transaksi itu, saya klik passwordnya, tahu-tahu kok itu muter terus itunya itu loading. Tiba-tiba ada notifikasi SMS, dana Anda telah berpindah ke astagfirullahaladzim. Kaget saya login nggak bisa. Kebetulan di akun saya itu ada 2 rekening. Jadi satu rekening itu sudah itu ada SMS masuk itu bahwa ada transaksi keluar ini sampai habis itu mas. Jadi ya itu, jadi saya terus ya kaget mau ini ke nggak bisa. Akhirnya hari Senin itu saya kebetulan di kantor ada, saya ke sana, oh iya ibu, terus itu akunnya ada biru-birunya itu loh, aduh saya nggak perhatiin mbak, terus oh iya udah itu penipuan gitu. Pengalaman cerita korban tersebut merepresentasikan bahwa masyarakat masih kesulitan untuk memisahkan informasi yang valid atau benar dan hoax atau palsu. Kami lalu menemui seorang pegiat Mavindo untuk berbicara terkait masalah ini. Untuk bisa membedakan, oh ini berita yang palsu, ini yang berita yang benar, itu bagaimana Pak? Ada tip and triknya gitu Pak? Iya, ada beberapa ciri-ciri kita melihat informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan adalah dia itu sumbernya tidak jelas. Jadi misalnya suatu informasi dikirim, lalu bisa saja itu menggunakan sumber yang tidak bisa diklarifikasi, ataupun kalaupun dia menggunakan nama tokoh tertentu, kita harus klarifikasi benar nggak tokoh A ini yang dipakai namanya di sini ini mengatakan sesuai itu. Tapi biasanya hoax itu tidak jelas, tidak bisa kita secara sumbernya itu dipertanggungjawabkan. Kemudian seperti provokasi kita untuk memviralkan, menyebarkan. Lalu juga di situ mengandung sebuah unsur yang isinya itu provokatif sifatnya. Itu kita mestinya melihat informasi seperti itu sudah harus waspada. Kalaupun enggak, sepertinya itu terlalu baik, istilahnya gini, too good to be true, terlalu baik untuk menjadi kenyataan gitu ya, too good to be true. Misalnya tiba-tiba kita mendapat pesan masuk bahwa kita mendapat hadiah banyak sekali, misalnya sekian puluh juta dari lembaga tertentu, tapi kita harus melakukan
suatu langkah A, B, C, D gitu. Padahal kita nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau kita lihat loh, aku ini siapa, saya ini siapa, kok tiba-tiba mendapat seperti durian runtuh gitu. Kedengarannya tuh enak banget gitu ya, too good to be true. Atau sebaliknya malahan, kadang-kadang terlalu buruk, terlalu menakutkan, too bad to be true gitu ya. Misalnya dulu pernah ada informasi-informasi terjadinya bencana alam gitu, yang itu tuh menakutkan. Artinya kalau kita nalar benar-benar pun itu sulit diterima gitu ya. Nah, kalau kita ada rasa seperti ini benar enggak gitu, kita harus cek ke sumbernya yang bisa dipercaya. Kalau tentang bencana alam ya ke BMKG gitu, atau lembaga lain yang memang punya otoritas untuk menyampaikan kebenaran. Intinya tidak asal menerima informasi mentah-mentah, apapun itu langsung dipercaya gitu. Pada akhirnya, teknologi digital dengan internet adalah bagian dari hidup kita yang tak bisa dihindari. Sehingga kita harus secara aktif membekali pengetahuan literasi digital agar tidak mudah terjerumus dalam tindak kejahatan di balik teknologi digital saat ini.